Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di STMT TV. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran matematika kelas 6 dengan materi kali ini adalah pengolahan data part 2. Kemarin kita sudah belajar yang part pertama tentang pengolahan data, yaitu penyajian data dalam bentuk diagram. Ada diagram tabel, ada garis, ada diagram batang, diagram gambar, dan diagram lingkaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pengolahan data tentang min, median, dan modus. Apa itu min, median, dan modus? Kita akan pelajari sekarang juga. Simak baik-baik materinya ya, dan fokus. Yang pertama, min. Min atau sering disebut rata-rata adalah nilai rata-rata dari suatu kelompok data. Jadi dalam suatu kelompok data itu bisa kita cari rata-ratanya. Contoh, nilai ulangan harian kalian, ya kan? Itu kalian melakukan ulangan harian sebanyak 5 kali. Berarti nilai ulangan harian kalian selama 5 kali itu bisa dicari rata-ratanya. Nah, bagaimana cara mencari rata-rata? Untuk mencari rata-rata, kita gunakan rumus jumlah data dibagi banyak data. Jadi, misal ulangan harian kalian sudah 5 kali dan kalian mendapatkan nilai misal 70, 80, 90, 100, dan 70. Nah, itu nilai kalian itu ditambahkan semua, baru dibagi banyaknya ulangan. Karena ada 5 berarti dibagi 5. Maka akan ketemu rata-ratanya. Seperti itu. Nah, untuk memahami lebih lanjut, kita akan bahas latihan soalnya. Contoh pembahasan latihan soal yang pertama, kita gunakan data tunggal. Data tunggal itu biasanya sering dikaitkan dengan data mentah, data yang baru saja selesai dikumpulkan lewat proses pengumpulan data. Jadi datanya masih acak, belum urut, dan belum disajikan dalam bentuk diagram. Nah, di sini diketahui nilai ulangan matematika siswa kelas 6 Albayar adalah sebagai berikut: 75, 85, 100, 70, 95, 80, 90, dan seterusnya sampai 90. Nah, ini semua adalah nilai ulangan matematika siswa kelas 6 Albayan. Di sini datanya ada 20. Ya. Tentukan rata-rata nilai matematika kelas 6 Albayan. Nah, kita langsung saja cari min, yaitu jumlah data dibagi banyak data. Jumlah datanya adalah 75 tambah 85 tambah 100 tambah 70 tambah 95, seterusnya ditambahkan sampai terakhir tambah 90. Jadi data yang ada di atas ini semua ditambahkan. Terus dibagi 20 karena banyak datanya ada 20. Hasil penjumlahan ini semua diketahui adalah 1660. Terus dibagi 60 ketemu hasil akhirnya adalah 83. Jadi, rata-rata nilai matematika kelas 6 Albayan adalah 83. Seperti itu. Mudah bukan? Kita lanjut. Contoh pembahasan selanjutnya adalah tentang data dalam bentuk tabel. Nah, di sini sajikan data banyak siswa kelas 1 sampai kelas 6 STMT. Nah, tentu kalian sudah belajar ya tentang apa itu cara membaca tabel. Di sini ada kolom kelas, di sini banyak siswa. Nah, cara membacanya berarti kelas 1 itu ada 130 siswa, kelas 2 ada 128 siswa, kelas 3 ada 132 siswa, kelas 4 130, kelas 5 ada 125, dan kelas 6 ada 123 siswa. Nah, dari kelas 1 sampai kelas 6 ini dijumlahkan total ada 768 siswa. Itu cara membaca tabelnya ya. Nah, dari sini kita diminta untuk menentukan rata-rata siswa kelas 1 sampai kelas 6 di STMT. Caranya bagaimana? Sama, kita gunakan rumus min sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Nah, jumlah datanya kita gunakan nih ya, jumlah data seluruh siswa di STMT yaitu 768. Ini sudah saya beri warna merah biar lebih tahu ini dapatnya dari mana. Jadi jumlah datanya dari jumlah seluruh siswa dibagi 6. 6 ini didapat dari banyaknya kelas. Di sini
kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di kelas 1 sampai kelas 6 ada 6 kelas ya. Berarti 768 bagi 6, ketemunya 128 siswa. Jadi rata-rata banyak siswa kelas 1 sampai kelas 6 di SMP adalah 128. Contoh pembahasan selanjutnya, kita masih membahas data dalam bentuk tabel, tapi kali ini tabelnya berbeda, yaitu tabel nilai ulangan matematika siswa kelas 6 Albayan. Nah, data tabel ini adalah data tabel tentang nilai matematika, sama seperti yang data tunggal tadi, tapi bedanya ini sudah disajikan dalam bentuk tabel. Harusnya hasil rata-ratanya sama. Nah, kalau dalam bentuk tabel ini, bagaimana cara menghitungnya? Nah, langkah awalnya di sini ada kolom nilai, di sini ada kolom banyak siswa. Nah, di sini beda dengan tabel sebelumnya. Kenapa? Karena tabel sebelumnya bagian kolom sebelah sini itu hanya berupa identitas kelas. Dia bukan sebuah nilai. Tetapi kalau nilai matematika ini dia sebuah nilai ya. Dia harus dihitung juga. Maksudnya seperti apa? Nah, untuk menghitung rata-rata kita harus mencari terlebih dahulu jumlah seluruh nilai yang diperoleh oleh siswa kelas 6 Albayan dengan cara kita membuat kolom baru di sini. Nah, kolom ini adalah kolom yang berisi nilai matematika siswa dikalikan banyaknya siswa. Jadi nilai 60 itu diperoleh satu siswa berarti 60 kali 1, hasilnya 60. 65 diperoleh satu siswa berarti 65 kali 1, hasilnya 65. Begitu juga dengan 70 dan seterusnya sampai 100. Nilai 100 diperoleh oleh 2 siswa berarti 100 kali 2 ketemu 200. Nah, hasil perkalian semua ini tadi mulai dari 60, 65, 140, 150 sampai 200 kita jumlahkan semua ketemu 1660. Nah, ya. Setelah ketemu seperti ini, baru kita bisa menghitungnya. Min sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Jumlah datanya itu kita gunakan yang ini ya, 1660. Jumlah seluruh nilai siswa kelas 6 Albayan. Terus dibagi banyak data. Banyak data itu adalah banyaknya siswa kelas 6 Albayan itu sendiri, yaitu 20. Jadi 1660 bagi 20 ketemunya 83. Nah, jadi rata-rata nilai matematika kelas 6 Albayan adalah 83. Seperti itu. Jadi ini beda dengan tabel sebelumnya. Untuk mencari rata-rata, kita harus mengalihkan nilai matematika dengan banyak siswa terlebih dahulu, baru kita hitung jumlah dibagi banyak datanya. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjut materi selanjutnya. Yang kedua yaitu tentang median. Apa itu median? Median adalah nilai tengah dari suatu kelompok data yang terurut. Ya, di sini ada keterangan terurut. Berarti untuk menentukan median, syarat utama yang harus kita penuhi adalah data harus urut. Karena biasanya data mentah itu yang baru kita dapat itu biasanya masih dalam bentuk acak, berantakan. Maka dari itu kita harus mengurutkan terlebih dahulu sebelum mencari mediannya. Nah, setelah data kita urutkan, ya kan, kita hitung dulu datanya, banyaknya genap atau ganjil, karena ini mempengaruhi cara mencarinya juga. Kalau datanya banyaknya genap, cara mencarinya adalah banyak data dibagi 2. Tetapi kalau banyak datanya ganjil, caranya adalah banyak data ditambah 1 dahulu, baru dibagi 2. Nah, untuk mempermudah kalian dalam memahami median, kita bahas langsung contoh. Contoh pembahasan yang pertama, kita gunakan banyak data genap. Nah, di sini saya masih menggunakan data nilai matematika kelas 6 Albayan ya, sebagai berikut ini 75, 85, 170, 95, 80, 90 dan seterusnya. Nah, data ini sudah kita ketahui tadi bahwasanya jumlahnya adalah 20, ya kan? Jumlah 20 itu berarti dia genap, ya kan? Nah, tapi untuk mengerjakan median dari data ini, syarat utamanya kita harus mengurutkannya terlebih dahulu.
Nah, data diurutkan dahulu menjadi 60, 65, 70 ditulis 2 kali karena ada 2, 75 terus 2 kali karena 2, 80 juga, 85, 85 karena ada 5 tulis 5 kali ya kan, 90, 90, terusnya sampai 100. Nah, kalau data sudah urut seperti ini dari kecil ke besar, baru kita bisa mencarinya. Karena datanya genap, berarti banyak data 20 dibagi 2, ketemu 10. Berarti median dari data ini adalah data ke-10 atau urutan ke-10 dari depan dan urutan ke-10 dari belakang. Sekarang kita hitung datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, kita beri tanda dulu. Sekarang kita hitung dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita beri tanda juga. Nah, karena di sini ada 2 angka atau 2 nilai yang menjadi urutan ke-10 dari depan dan dari belakang, maka kita ambil keduanya. Terus cara menentukan mediannya seperti apa? Yaitu dengan cara kita jumlahkan nilai keduanya, yaitu 85 tambah 85, terus kita bagi 2. Maka kita peroleh hasil akhirnya adalah 85. Jadi median dari nilai matematika kelas 6 Al-Bayan adalah 85. Contoh pembahasan selanjutnya, yaitu banyak data ganjil. Diketahui nilai ulangan matematika siswa kelas 6 Al-Huda adalah sebagai berikut: 75, 85, 100, 95, 80, 90, dan seterusnya sampai 90. Tentukan median dari data nilai matematika kelas 6 Al-Huda. Nah, langkah awal untuk menentukan median yaitu kita harus mengurutkan data ini menjadi urut dari yang kecil ke yang besar. Di sini setelah kita urutkan dari 70, 75, 75, 80, 80, 85, 85 dan seterusnya sampai 100, baru kita bisa menentukan mediannya. Karena data ini banyaknya ganjil, ya, kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, banyaknya 17 berarti ganjil. Caranya adalah 17 ditambah 1 dibagi 2. 17 tambah 1, 18, dibagi 2 ketemu 9. Berarti mediannya adalah data ke-9, urutan ke-9 dari depan dan belakang. Coba kita hitung dari depan dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita beri tanda. Sekarang dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, karena yang kita tandai angkanya sama dengan satu angka, berarti dapat kita langsung simpulkan bahwasanya median dari nilai matematika kelas 6 Al-Huda adalah 90. Itu ya. Bisa dipahami ya? Bisa, insya Allah. Kita lanjut contoh pembahasan yang ketiga, data dalam bentuk tabel. Nah, di sini masih saya gunakan data nilai ulangan matematika siswa kelas 6 Al-Bayan dalam bentuk tabel. Seperti tadi ya, di sini nilai matematika, di sini banyak siswanya. Nah, untuk data dalam bentuk tabel seperti ini, kita tidak perlu mengurutkannya karena datanya sudah urut dari kecil ke besar, ya, dari 60 sampai 100 sudah urut. Tapi kita harus mencari frekuensi kumulatifnya dengan menambahkan kolom di sini. Apa itu frekuensi kumulatif? Frekuensi kumulatif itu adalah penjumlahan dari banyak siswanya di sini, ya. Nah, di sini kolom frekuensi kumulatif. Nah, di sini ada angka 1, tetap kita tulis di sini 1. Terus dapatnya 2 dari mana? Dapatnya 2 yaitu dari 1 ditambah 1 ketemunya 2. Terus 2 tambah 2 ketemunya 4. Begitu seterusnya. 4 tambah 2 ketemu 6. 6 tambah 2 ketemu 8. 8 tambah 5 ketemu 13. 13 tambah 3 ketemu 16. 16 tambah 2 ketemu 18. 18 tambah 2 ketemu 20. Jadi caranya zigzag seperti itu. Nah, hasil akhir 20 ini harus sama dengan banyak siswanya. Ya. Kalau sudah kita cari frekuensi kumulatifnya, kita bisa menghitung mediannya. Mediannya adalah banyak data dibagi 2. Banyak datanya dari mana dapatnya? Banyak datanya itu dari banyak siswanya ini, 20. Karena 20 itu genap, berarti caranya 20 bagi 2 ketemu 10.
berarti mediannya adalah data ke-10. Terus gimana cara kita mencari mediannya ke-10 itu? Nah, kita lihat dari frekuensi kumulatif. Di sini kita lihat angka 10 itu masuk di mana? Nah, sampai baris ini masih 8, berarti masih data ke-8. Nah, baris bawahnya ini sudah data ke-13, berarti data ke-10 itu masuk ke baris ini. Jadi baris ini mengandung data ke-9, 10, 11, 12, 13. Berarti dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya mediannya itu adalah nilai 85. Bukan banyak siswa 5-nya ya atau 13-nya, tapi mediannya adalah nilai matematikanya yaitu 85. Itu. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga yaitu modus. Modus adalah nilai yang sering muncul pada suatu kelompok data atau data yang memiliki frekuensi paling besar. Jadi dalam satu kelompok data itu kita bisa mencari modusnya. Ya, modus itu biasanya paling mudah untuk dikerjakan. Nah, untuk memahaminya lebih lanjut kita bahas contoh soal. Contoh pembahasan yang pertama kita gunakan data tunggal. Di sini saya masih menggunakan data matematika kelas 6 Albayan ya. Seperti tadi, tentukan modus dari nilai matematika kelas 6 Albayan. Data nilainya seperti ini, tidak perlu kita urutkan ya. Kalau modus itu tidak perlu diurutkan, langsung saja kita data nilai 60 diperoleh satu siswa ya. Nilai 60 diperoleh satu siswa, nilai 65 diperoleh satu siswa. Ini kita lihat dari data ini ya. Nilai 70 diperoleh dua siswa, 1 dan 2. Nilai 75 diperoleh dua siswa, 1, 2 ya. Nilai 80 diperoleh dua siswa, dan nilai 85 diperoleh 5 siswa, nilai 90 diperoleh 3 siswa, nilai 95 diperoleh 2 siswa, dan nilai 100 diperoleh 2 siswa. Nah, setelah kita data seperti ini, di sini dapat kita lihat bahwasanya nilai 85 adalah nilai yang paling banyak didapat oleh siswa, karena yang lain itu hanya 1 siswa, 2 siswa, 3 siswa. Nilai 85 ini didapat 5 siswa. Berarti dari sini dapat kita katakan bahwasanya modus dari nilai matematika kelas 6 Albayan adalah 85. Itu. Baik, contoh pembahasan selanjutnya yaitu data dalam bentuk tabel. Nah, untuk mencari modus dalam data bentuk tabel itu malah sangat mudah sekali ya. Di sini bisa kita lihat saya gunakan data ulangan matematika kelas 6 Albayan juga sama, bedanya ini dalam bentuk tabel. Di sini sudah urut ya nilainya dari 60 ke 100. Di sini banyak siswanya. Ya, 1 ini jadi 60 diperoleh 1 siswa, nilai 70 diperoleh 2 siswa, nilai 90 diperoleh 3 siswa, nilai 100 diperoleh oleh 2 siswa. Nah, dari banyak siswa ini dapat kita lihat modusnya mana. Karena modus adalah frekuensi paling besar atau nilai yang paling banyak diperoleh siswa. Nah, dari sini bisa kita lihat di paling banyak siswa itu mendapat nilai 85. Berarti harus kita katakan modus dari nilai matematika kelas 6 Albayan adalah 85. Itu cukup mudah kan? Baik, insya Allah kalian akan mudah memahaminya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanya lewat kolom komentar yang ada di bawah, atau kalian juga bisa langsung japri menghubungi guru pengajarnya. Terima kasih, terus semangat belajar, dan semoga materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat, dapat kalian terima dengan maksimal. Dan jangan lupa terus dukung channel SBMT TV untuk menjadi channel yang lebih baik lagi dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, share juga materi ini biar bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Dan sampai bertemu di materi-materi selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.